Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pertama-tama perkenalkan nama saya Aulia Nur Rahma dengan NIM 2021-35002 dan selanjutnya saya Cindy Afisasari dengan NIM 2021-35015. Saya Risha Putri Alifiani dengan NIM 2021-35022. Dan teman saya Afrinto Imam Maulana 2021-35006. Pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur pendidikan, yaitu anak didik dan pendidik. Anak didik. Anak didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian, oleh karena itu, anak didik atau tanpa pandang usia adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Pelaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Anak didik sebagai subjek pembelajaran merupakan individu aktif dengan berbagai karakteristiknya, sehingga dalam proses pembelajaran terjadi interaksi timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun antar siswa dengan siswi. Selanjutnya, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses mendidik dengan sasaran peserta didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan atau kekuasaan batin mendidik dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir atau kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan dimiliki oleh mereka yang sudah dewasa. Yang dimaksud adalah kedewasaan rohani yang ditopang kedewasaan jasmani. Kedewasaan jasmani tercipta bila individu telah mencapai puncak perkembangan jasmani yang optimal. Kedewasaan rohani tercapai bila individu telah memiliki cita-cita hidup dan pandangan hidup yang sama. Alat dan metode pendidikan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan antara lain alat pendidikan dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan media sosial misalnya IT atau internet teknologi, handphone, televisi, radio, dan lain-lain. Metode pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bersifat preventif, yaitu mencegah terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, bahkan juga hukuman. 2. Sifat kuratif, yaitu memperbaiki, misalnya ajakan, contoh, nasihat, dorongan, pemberian kepercayaan, saran, penjelasan, bahkan juga hukuman. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Lingkungan belajar meliputi sarana dan prasarana belajar, seperti ruang kelas yang memadai, tersedianya ruangan untuk praktikum,
Kenyamanan dalam belajar dalam arti lingkungan luar tidak berisik. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah fokus utama dari perubahan yang diinginkan setelah anak didik mengikuti pendidikan. Berbagai instansi yang berbeda biasanya akan memiliki tujuan pendidikan yang beda pula. Beberapa pendidikan bertujuan untuk menghasilkan anak didik yang kompeten dalam keahlian tertentu. Instansi lain bertujuan secara spesifik untuk melatih aspek afektif pada anak didik. Interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidik. Di mana ketika proses belajar di ruangan dan berlangsung, diharapkan antara pendidik dan anak didik adalah partner yang saling berargumen logis guna mendapatkan suasana belajar yang efektif. Ketika pendidik memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, saling menghargai juga akan sangat membantu keberhasilan pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan bisa diajukan sekarang. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi hari ini, yaitu mengenai unsur-unsur pendidikan. Nah, apakah dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan atau tidak? Teman-teman yang lain? Halo? Belum? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Kelompok nama, sebutkan NIM dan nama. Nama saya adalah Rizna, NIM 2021350111. Belakangnya berapa? Nah, 011. 011 ya. Namanya siapa? Sambil Ibu kenalan nih. Adalah Rizna, Bu. Adela, oke. Tadi kan ada itu penjelasan aspek afektif kepada siswa. Yang dimaksud Sebentar, mohon maaf, kelompok 2 bisa ini stop ininya. Oke, thank you. Gimana, Nak? Mbak Adela, bisa diulangi lagi pertanyaannya? tadi kan ada aspek afektif terhadap siswa kan, Bu. Itu yang dimaksud aspek afektif terhadap siswa itu apa ya? Oke, bisa disampaikan tadi di bagian mana, Nak? Lupa? Lupa, Bu, tadi di Oke, slide terakhir kayaknya, Bu. oke, Ibu tangkap ya. Aspek afektif pada siswa gitu ya yang ditanyakan ya Mbak Adela ya. Iya, Bu. Oke, kelompok 2 silahkan dilihat dia di bagian materi nomor berapa ya, slide nomor berapa. Oke, thank you Mbak Adela. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Aprilia. Menurut kalian, apakah alat dan metode merupakan suatu kesatuan yang dapat dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan? Oke, kelompok 2 sudah nyata? Apakah metode dan apa tadi, Nak? Alat ya? Iya, metode dan alat. Oke, pertanyaannya mungkin bisa dilengkapi metode dan alat apa? Oke. Metode dan alat pembelajaran atau apa gitu ya, Nak ya? Oh iya, bentar ya, Bu. Oke, kita tampung dulu ya, Mbak Aprilia. Satu lagi pertanyaan. Saya, Bu, izin bertanya. Oke, silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Zulhana Munfariha dengan NIM
0,21. Bagaimana caranya agar gas interaksi timbal balik serta didik dengan mudah cara tangkapannya dengan baik? Mohon maaf Mbak Zul, suaramu terputus-putus nak. Apa punya saya sinyalnya yang kurang putus? Coba diulangi nak. Mbak Zulhana. Balik. Yang lain gimana? Dengar suaranya Mbak Zulhana enggak? Putus-putus, Bu. Oke, bisa ditulis di chat Mbak Zulhana. Mohon maaf ya Mbak Zulhana. Saya kecil. Oke. Silakan kelompok 2 bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang lain. Ya, kelompok 2. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari April. Apakah alat dan metode pembelajaran dapat dipisahkan atau tidak? Menurut saya, alat dan metode tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Jika ada alat, pasti ada metode untuk pembelajarannya. Misalkan dalam pembelajaran olahraga, alatnya adalah bola sepak. Jadi kita harus memahami metode apa dulu yang akan dilakukan dengan alat ini. Jadi misalkan bola ini harus ditendang atau harus dipegang atau diapakan seperti itu. Oke, nah Ibu sedikit menambahkan ya. Kalau metode tadi yang bisa ditayangkan PPT-nya yang ada kaitannya dengan alat dan metode enggak? Nggak usah di full screen enggak apa-apa. Nah, ini ya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kalau metode pendidikan adalah caranya, metode adalah caranya. Misalkan Ibu tambah ya, di pembelajaran matematika contohnya. Kita mau pakai metode demonstrasi. Saya mau mendemonstrasikan, Ibu bawa alat, nah alat peraganya kubus misalkan ya, kubus yang manipulatif atau media yang bisa dipegang, gitu. Caranya demonstrasi, berarti kalau saya mau mendemonstrasikan, saya kan butuh alat, gitu ya. Kalau metodenya misalkan, metodenya ceramah, saya butuh alat, alatnya apa? PowerPoint, ya toh slide PowerPoint. Jadi metode dan alat adalah satu kesatuan dengan cara bagaimana kita melaksanakan pembelajaran tentunya akan dibantu dengan alat. Nah, di sini alat peraga bisa, ya toh, teknologi juga bisa untuk melaksanakan pembelajaran. Seperti itu, tadi yang tanya adalah Mbak Aprilia ya. Terima kasih Mbak Aulia sudah menjawab pertanyaan Bu Ratri. Kok Bu Ratri? Aprilia. Oke, silahkan pertanyaan berikutnya. Bisa dijawab. Tadi yang Mbak Zulhana sudah ada di kolom chat. Bagaimana cara agar proses interaksi timbal balik peserta didik dengan guru dan peserta didik lainnya dapat berjalan dengan baik? Nah, itu pertanyaan dari Mbak Zulhana. Silahkan kelompok 2 untuk bisa menanggapi.
Saya Atau ingin dari ya. Mbak Cindy Ya, Bu. mau menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Dan diharapkan siswa memiliki pengembangan diri untuk selalu berinteraksi terhadap sesama untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dijumpai dalam hidupnya. Bisa diulang pelan-pelan sayang jawabannya. Proses timbal balik peserta didik dan guru dan para teman-temannya adalah dalam proses pembelajaran diharapkan siswa memiliki pengembangan diri untuk selalu berinteraksi terhadap sesama untuk mengembangkan diri untuk selalu berinteraksi terhadap sesama untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam hidupnya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Cindy, jawabannya bagus sekali. Nah, ada yang mau menambahkan sebelum Bu Ratri menambahkan? Kelompok 2. Ada enggak? Belum? Nah, bagaimana sih caranya agar siswa itu bisa berinteraksi dengan guru, bahkan dengan peserta didik yang lain? Sekarang Ibu tanya, pengalaman ketika teman-teman mahasiswa masih SMA, apakah kalian berinteraksi dengan Bapak Ibu guru matematika? Iya, Bu. Iya. Gimana interaksinya, Mbak Aulia? Dalam proses pembelajaran. Bentuknya gimana? Bentuknya maksudnya gimana? Bentuk interaksinya? Berkomunikasi. Komunikasi ketika diajar, ada timbal balik ya, seperti ini ya. Nah, contohnya kita nih, ya. Saya sebagai guru, adik-adik mahasiswa sebagai peserta didik. Bagaimana cara saya untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa? Caranya gimana? Agar kalian mau menjawab ya. Saya kan mengajukan pertanyaan ya. Saya mengajukan pertanyaan, kemudian melibatkan peserta didik. Teman-teman mahasiswa presentasi, kemudian saya menanggapi, seperti itu ya. Terus antar mahasiswa juga saling berinteraksi. Nah, caranya gimana? Berarti kita setting pembelajarannya. Yang namanya nantinya adalah pembelajaran kooperatif. Peserta didik itu aktif di dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin teman-teman mahasiswa ini ketika sekolah pernah praktek. Pak, matematika pernah praktek di sekolah? Sampai menemukan sesuatu gitu ya? Pernah ya? Belum? Hanya ceramah terus ngerjain tugas? Iya, karena kalian ingatnya ini ya, ada corona terus nggak boleh masuk sekolah ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk agar ada interaksi antar peserta didik juga? Kita merancang sebuah pembelajaran di mana nantinya ada diskusi. Nah, tugasnya dilaksanakan dengan diskusi. Dibuatlah tugas, kemudian tugasnya berkelompok, bisa diselesaikan 3-4 orang. Misal nih, kemarin Ibu memberi tugas adik-adik mahasiswa ini tugas untuk membuat makalah. Apakah kalian berdiskusi? Iya kan? Saya buat ini, nanti kamu buat ini ya, kamu buat ini. Loh, saya kok mengalami masalah ya, saya belum dapat materi ini, kan gitu ya? Videonya dirancang bagaimana ya? Nah, itu ada timbal balik, ada interaksi antar peserta didik. Kemudian dengan guru dan siswa juga sama. Bagaimana siswa itu tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, kalau hanya mendengarkan penjelasan dari guru itu sudah yang lalu, sudah lama. Jadi tidak boleh lagi hanya full ceramah, itu tidak boleh. Nanti siswanya nggak ada interaksi. Misalkan hari ini saya hanya menjelaskan seperti pada pertemuan kedua waktu kalian di masjid itu. Saya kan yang ceramah, ya kan? Nah, lebih enak yang sekarang saya merasakannya. Jadi adik-adik ini ada usaha untuk saling berinteraksi dengan teman-temannya, seperti itu ya. Saya tanya Mbak Zulena, apakah sudah terjawab?
pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jawabannya adalah dengan penerapan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan kegiatan siswa, kegiatan antar siswa, ya, dan juga komunikasi dengan gurunya juga, gitu. Kemudian pertanyaan Mbak Adela tadi belum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adela. Pengertian afektif adalah tujuan pembelajaran yang berkenan dengan penghayatan dalam jiwa sistem terhadap nilai-nilai kebenaran yang diterima yang akan tercermin dalam perilaku dan perasaan serta minat. Aspek afektif adalah aspek yang bersangkut paut dengan sikap mental, perasaan, dan kesadaran siswa. Oke, bagus ya. Afektif. Jadi hasil pembelajaran atau hasil belajar itu ada tiga aspek. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kebetulan yang ditanyakan oleh Mbak Adela tadi yang afektif. Tadi sudah disampaikan Mbak Risha bahwa afektif berkaitan dengan emosi, dengan sikap yang ditunjukkan oleh siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Tadi pertanyaannya apa ya? Pengertian aspek efektif pada siswa. Oke. Ibu jelaskan dengan kalimat yang lebih mudah ya. Afektif adalah tadi ya, sikap, emosi yang timbul dari hasil pembelajaran. Kalau kognitif kaitannya dengan kemampuan berpikir, ya. Kalau psikomotor itu keterampilannya. Bagaimana keterampilannya? Misalkan terampil di dalam menggiring bola. Nah, kalau kegiatannya berupa fisik, itu namanya aspek psikomotor. Kalau kaitannya dengan sikap, motivasi, kemudian percaya diri, seperti itu, itu ikutnya afektif. Tapi kalau kognitif, kemampuan pengetahuannya, pengetahuannya bagaimana hasil tesnya, hasil tes di dalam mengerjakan, itu kognitif. Tetapi di dalam K13 dibagi ada 4, ya kan? Ingat ketika kalian terima rapot ya, ada pengetahuan, sikap sosial, terus apa lagi ya, saya kok lupa. Sikap sosial, terus religi, ya, sikap religius, sama keterampilan, ya. Ada 4 seperti itu. Jadi sama sebenarnya dari 3 tadi, kognitif, afektif, sama psikomotor. Untuk di K13 lebih dikembangkan lagi. Oke, 3 pertanyaan di sesi pertama sudah. Apakah ada pertanyaan berikutnya, Nak? Mbak Adni sudah raise hand ini. Silakan Mbak Adni. Izin bertanya. Dalam slide lingkungan pendidikan dijelaskan bahwa lingkungan pendidikan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Salah satunya yaitu kenyamanan dalam belajar. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi apabila selama proses pembelajaran tercipta lingkungan yang berisik yang cenderung membuat suasana belajar tidak nyaman? Sekian dan terima kasih. Mbak Adni, pertanyaannya cepet banget kayak kereta. Bisa diulangi pelan-pelan, mungkin kelompok 2 juga baru mencerna. Oke, silakan Nak, diulangi sayang. Dalam slide lingkungan pendidikan, dijelaskan bahwa lingkungan pendidikan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Salah satunya yaitu kenyamanan dalam belajar. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi apabila selama proses pembelajaran tercipta lingkungan yang berisik yang cenderung membuat suasana belajar tidak nyaman? Sekian dan terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, sampai ada kasus. Nah, kalau nyusun pertanyaan yang lengkap nih, seperti Mbak Agni, teman-teman yang lain ya, bisa dicontoh. Ada pertanyaan berikutnya, sebentar ya Mbak Agni ya, kita tampung dulu. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Bagaimana
Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, misalnya alat pendidikan yang kurang memadai atau alat pendidikan yang kurang lengkap. Oke, apa akibatnya jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi gitu ya? Oke, Bu. Oke, thank you Mbak Khairina. Satu lagi deh, siapa yang mau bertanya? Ada enggak? Mas Yoga, ini yang mas-mas kok enggak mau tanya. Yoga, Zakaria, mau tanya enggak? Ahmad? Belum? Bu, izin bertanya. Oke, silahkan Mbak Alde. Bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran yang sesuai agar pendidik dapat menghargai setiap karakteristik peserta didik yang ada di kelas? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alde. Kelompok 2 sudah mencatat atau ketinggalan? Ibu, atau mungkin bisa diulangi satu kali lagi Mbak Alda. Bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran yang sesuai agar pendidik dapat menghargai setiap karakteristik peserta didik yang ada di kelas? Oke, thank you Mbak Alde. Kelompok 2 mau menjawab yang mana dulu? Halo? Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Adni tentang kenyamanan dalam pembelajaran. Jika terdapat situasi tidak nyaman atau berisik, misalkan dulu waktu saya SMP pernah di samping kelas saya itu ada perbaikan kelas, jadi berisik, lalu guru saya menyarankan untuk pindah, misalkan di aula atau di gazebo sekolah. Jadi kenyamanan diciptakan dengan suasana jika tidak bisa di dalam kelas, kita bisa mencari tempat yang nyaman lainnya seperti itu. Oke, bagus sekali jawaban Mbak Aulia. Mbak Agni sudah puas atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi ketika pembelajarannya memang terganggu, ya, terganggu dengan lingkungan pendidikan yang kurang nyaman, ya. Caranya adalah memang wajib terutama bagi pendidik ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang senyaman mungkin bagi siswa. Nyaman atau tidak itu bukan dalam artian mewah atau tidak, bagus atau tidak ya. Belum tentu kan kalau bagus itu nyaman. Okay. Tadi Mbak Aulia mempunyai contoh yang bagus sekali. Okay. Misalkan berisik tadi yang disampaikan oleh Mbak Agni, lingkungannya berisik. Nah, bisa ditelusuri penyebab berisiknya. Kalau misalkan ada pembangunan, kan pembangunan tidak terus-menerus ya, mungkin beberapa bulan. Jadi benar dialihkan ke tempat yang memang tidak ada suasana berisik seperti itu. Ya. Karena nantinya kan kalau berisik, apa yang disampaikan guru itu kurang terdengar, kemudian siswa juga akan terganggu dengan ini suara-suaranya, jadi kalau misalkan mengerjakan soal pun tidak fokus, berakibat seperti itu. Itu ya Mbak Adni ya. Jadi memang guru wajib menciptakan lingkungan belajar yang atau lingkungan pendidikan yang memadai agar suasana pembelajaran nyaman untuk peserta didik seperti itu. Bagus sekali Mbak Aulia. Yuk, masih ada 2 pertanyaan. Siapa yang mau menjawab lagi? Bu, ini tadi yang kedua yang nanya Rina. Iya, Mbak Khairina yang nanya yang kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rina. Bagaimana jika salah satu unsur tidak terpenuhi? Jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak terjadi pendidikan. Misalnya, kalau unsur tujuan pendidikan tidak ada, tidak akan jelas kemana arah anak akan dididik. Atau unsur pendidik tidak ada, maka tidak akan ada orang yang melaksanakan pendidikan itu. Oke, menurut Mbak Risha, kalau salah satu unsurnya tidak ada,
maka tidak akan terjadi pendidikan yang baik. Karena unsur-unsur tersebut yang membangun sebuah pendidikan. Seperti itu ya, maksudnya Mbak Rishan. Tadi yang tanya Mbak Rina, setuju atau tidak? Kalau misal alat pendidikan kan tidak semua sekolahan lengkap. Kalau seperti itu gimana? Oke, silakan dijawab Mbak Rishan. Kalau alat-alatan pendidikan tidak ada, maka pelaksanaan pendidikan juga tidak terlaksana. Demikian pula dengan unsur-unsur lainnya. Akan terganggu gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud Mbak Hoirina tadi alat-alat peraga yang memadai seperti itu ya Mbak Rina ya. Nah, tidak harus Mbak Rina, jadi menyesuaikan dengan tempat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Jadi tidak melulu pendidikan yang baik itu medianya yang harus wow misalkan. Oke, contohnya misalnya di Karimun Jawa kita mau pakai augmented reality seperti di pendidikan di luar negeri, kira-kira cocok enggak? Enggak kan? Nah, tetapi kan ada alat pendidikan yang lain, tidak harus dengan teknologi yang tinggi, ya. Misalkan minimal ada buku, ya, minimal ada papan tulis, spidol untuk melaksanakan pendidikan. Tadi kan disampaikan alat pendidikannya bisa teknologi, gitu ya. Terus apa lagi tadi? Ya, jadi sekarang saya balik nanya nih ke teman-teman mahasiswa yang lain yang belum bersuara. Tidak untuk kelompok 2 ya. Sebutkan unsur-unsur pendidikan, karena tadi Mbak Risha bilang, kalau nggak ada satu, nggak akan terjadi pendidikan. Nah, unsur-unsur lengkapnya itu apa aja sih? Tadi kalian ngikuti atau enggak? Ayo, coba dijawab. Siapa yang mau jawab ini? Yang masih ingat tadi? Saya, Bu. Mbak Salma ya? Yeah. Oke, silakan Mbak Salma menjawab. Unsur-unsur pendidikan yang saya ketahui, 1, peserta didik, pendidik, 2, pendidik, ya. 2, interaktif edukatif antara peserta didik dengan pendidik. Ya, lanjutkan aja Mbak. 3, alat dan metode, terus materi atau isi pendidikan, dan tempat pada pendidikan. Sudah, Bu. Oke. Coba Ibu tanya, Mas Yoga itu melek apa tidur, Mas? Oke, Mas Yoga, coba bisa mengulangi lagi enggak? Ada yang masih kamu ingat enggak, Mas Yoga? Apa aja tadi? Kamu masih mute, Mas. Oke, apa? Yang unsur-unsur pendidikan? Peserta didik, terus pendidik. Terus? Apa? Yuk, baru 2. Enggak apa-apa. Tadi yang sering ditanyakan tadi apa? Sudah ditanyakan tadi? Ada interaksi ya. Jadi ada gurunya, ada siswanya, terus ada interaksi guru mbak siswanya. Kemudian ada metode dan alat pendidikannya. Ada materi yang disampaikan, gitu ya. Kemudian ada lingkungan pendidikannya. Nah, memang kalau salah satu unsur tidak ada, maka dapat diragukan apakah terjadi pendidikan atau tidak, seperti itu ya Mas Yoga ya. Coba Mas Yoga, seandainya tidak ada interaksi antara peserta didik dan pendidik, kira-kira bisa enggak Mas Yoga? Enggak bisa, Bu. Enggak bisa ya, karena iya, karena misalkan nih kita enggak ada interaksi, saya ngomong kok, terus sudah kamu ngomong tapi nggak nyambung. Yang namanya interaksi kan saling komunikasi tetapi nyambung gitu ya. Nah, seandainya kalau ada interaksi tetapi
seandainya tidak ada interaksi antara pendidik dan peserta didik, maka ya tidak akan bisa terjadi atau tidak akan bisa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Gitu ya. Tentunya proses itu akan terganggu. Bagus sekali Mbak Salma. Mas juga bagus ya. Masih ada satu pertanyaan tadi dari Mbak Alda. Teman-teman mau menjawab? Selain kelompok 2 boleh juga menjawab ya. Nanti menambahkan, misalkan kelompok 2 sudah jawab, teman-teman mau menambahkan atau menyanggah pun boleh. Yuk, silakan. Kelompok 2. Sudah atau belum? Saya pertanyaan dari Alda. Oke, silakan Mbak Cindy. Menghargai setiap karakteristik mahasiswa. Siswa adalah 1. Menghargai setiap pendapat masing-masing individu. 2. Tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. 2. Memahami kekurangan dan kelebihan setiap masing-masing individu. Oke, thank you Mbak Cindy ya. Jadi ada proses menghargai perbedaan karakteristik antar individu. Perbedaan karakteristik itu apa sih? Bisa dari perbedaan gaya belajar. Misal ada yang suka gaya belajarnya auditory. Ada yang suka atau yang biasa pakai gambar. Ya, namanya belajar visual. Ada yang suka belajar itu ketika dia praktek langsung atau kinestetik. Itu salah satu contoh. Perbedaannya masih banyak lagi, nggih. Perbedaan latar belakang, keluarga, sosial, agama, kemudian perbedaan motivasi belajar, perbedaan hasil belajar. Kan setiap mahasiswa kan beda-beda ya. Mohon maaf ya, ada yang kemampuan tinggi, sedang, rendah, itu kan karakteristik tersendiri. Nah, bagaimana caranya metode pembelajaran yang cocok untuk setiap karakteristik siswa? Nah, karena banyaknya perbedaan karakteristik dari siswa, maka sebenarnya kalau mau dicari model pembelajaran yang paling cocok untuk memfasilitasi semua perbedaan itu tidak ada. Ya. Tetapi kita bisa meminimalisir, ya. Jadi kita sebagai guru bisa mengidentifikasi perbedaan karakteristik dari siswanya. Oh, ternyata siswa saya itu ada yang begini loh, ada yang tidak percaya diri ketika di kelas. Oh, berarti saya harus menggunakan pendekatan yang berbeda ketika membimbing. Misalkan Mas Yoga ini pemalu ketika presentasi tadi barusan Ibu praktekkan ya. Mas Yoga Ibu lihat kok diam aja ya. Oh, berarti bisa jadi nih Mas Yoga itu malu, tidak fokus, ngantuk ya bisa jadi. Kemudian bagaimana cara saya memfasilitasi perbedaan individu? Contohnya tadi ada teman-teman mahasiswa yang sangat aktif, ada yang tidak aktif. Nah, bagaimana caranya Ibu agar memantik ya siswanya itu terlibat? Oh, saya panggil deh, ada bimbingan, ada penguatan secara individu, ya. Mas Yoga, gimana pendapatnya? Nah, caranya seperti itu ya. Jadi difasilitasi. Saya tadi memfasilitasi untuk siapapun yang mau berpendapat boleh. Tetapi kan ada siswa yang beda karakter. Nah, Ibu akan melibatkan siswa tadi. Bagaimana caranya? Mengidentifikasi dulu. Saya lihat dulu. Oh, kira-kira ini begini. Maka apa sih yang harus saya lakukan? Tentunya untuk setiap perbedaan karakteristik, solusi atau penyelesaian untuk perbedaan karakteristik tersebut, treatmentnya harus berbeda, perlakuannya kan berbeda-beda, gitu nggih? Paham maksudnya Ibu atau susah dicerna? Paham ya? Oke, ini tadi 3 pertanyaan. Sebelum ke sana, Ibu menyampaikan pertanyaan dari Mbak Alda tadi, bagaimana metode yang cocok untuk karakteristik siswa. Nah, nanti semester 3 kalian akan memperoleh mata kuliah model pembelajaran. Jadi
banyak sekali model pembelajaran, kemudian milih yang cocok. Nah, milih cocok itu tidak hanya dari karakteristik siswa, karakteristik materi juga perlu. Kemudian kemampuan guru dan lingkungan sekolah juga perlu. Jadi banyak yang perlu dipertimbangkan. Tetapi tadi sudah Ibu sampaikan sedikit, nanti untuk lebih dalamnya kalian akan berlanjut di semester 3. Jadi pertanyaannya Mbak Alda sudah lompat tuh untuk semester 3, tapi tidak apa-apa, bagus sekali ya. Oke, Ibu rasa diskusi di Sunan cukup. Masih ada lagi yang mengganjal di hatimu ingin ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari Salma tadi, Bu. Salma sudah ya? Tapi sama seperti yang dijelaskan Bu Ratri. Oh iya, tadi sudah tergabung ya dengan jawaban Bu Ratri ya. Ada yang mau kelompok 2, ada yang mau menambahkan jawaban untuk Mbak Salma? Tidak, Bu, cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, terima kasih atas diskusi yang luar biasa di pagi hari ini. Ya. Kelompok 2 sudah bikin video ya? Sudah diunggah. Nah, setiap minggu misalkan jatah minggu ini kan kelompok 2. Jadi sebelum perkuliahan malamnya misalkan hari Senin malam atau Senin pagi kalian bisa berikan linknya di grup ya, agar teman-teman yang lain bisa melihat dulu materinya. Jadi bisa siap-siap pertanyaannya dulu ya. Jadi ketika hari pembelajaran hari Selasa sudah siap untuk menanyakan ke kelompok yang bertugas. Gitu ya Nak ya. Sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri perkuliahannya. Terima kasih. Tetapi silakan pindah ke Sunan ya. Jadi apa yang tadi disampaikan, yang ditanyakan boleh ditulis kembali di Sunan. Bagi yang belum bertanya juga boleh menambahkan. Ya. Oke. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.